Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Alwi Maharani dan teman saya Fadila Nur. Di sini kami akan mempresentasikan tugas perencanaan bangunan jembatan kami. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Untuk topik pembahasan yang pertama adalah model struktur jembatan. Kemudian ada preliminary design. Kemudian ada pembebanan. Pembebanan di sini adalah beban mati eksterior interior, beban truk, beban angin, dan lain sebagainya. Untuk analisa struktur, kita menggunakan aplikasi SAP. Kemudian topik pembahasan yang kelima adalah desain struktur atas jembatan. Yang keenam, detailing. Yang ketujuh, desain struktur bawah jembatan. Dan yang terakhir adalah gambar detail struktur. Memasuki model struktur jembatan, di sini ada permodelan realisasi jembatan. Seperti yang kalian ketahui, jembatan merupakan suatu struktur bangunan yang fungsinya untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan. Rintangan-rintangan tersebut adalah sungai, jalan lintas, jalan kereta api, dan lain sebagainya. Di sini ada preliminary design. Untuk preliminary design, pada geometri jembatan kita rencanakan panjang bentang jembatan girder sebesar 35 meter, sementara untuk lebar jembatannya sebesar 8 meter. Di sini ada kriteria desain yang kita rencanakan. Kemudian selanjutnya adalah profile girder. Untuk profile girder yang kita gunakan adalah PCI H170 girder. Pada plat lantai jembatan menggunakan lapis aspal beton. Untuk mutu beton, FC aksen 60 MPa, FU 1860 MPa, FY 1640 MPa, luasannya sebesar 669,500 mm dan I-nya sebesar 23,6 cm. Berikutnya adalah spesifikasi material. Untuk spesifikasi material, berat jenis beton sebesar 24 kN per meter kubik, mutu beton girder 60 MPa, mutu beton diafragma 25 MPa, mutu beton plat 24 kN per meter kubik, dan mutu beton girder sebesar K500. Selanjutnya adalah pembebanan struktur. Untuk pembebanan struktur atas, pada beban mati girder H170, kita peroleh berat total girdernya sebesar 112,476 kN per meter. Sementara untuk diafragmanya, kita peroleh berat total diafragma 1,383 kN per meter. Jadi untuk total beban mati atau total KDL-nya kita peroleh sebesar 17,451 kN per meter. Selanjutnya adalah beban mati tambahan interior. Untuk beban mati tambahan interior, pada aspal plus overlay, kita peroleh sebesar 3,696 kN per meter. Sementara untuk plat lantai, kita peroleh 6,72 kN per meter. Pada genangan air hujan, kita peroleh 0,549 kN per meter. Jadi untuk total beban mati tambahan interior, kita peroleh sebesar 10,695 kN per meter. Selanjutnya adalah beban mati tambahan eksterior. Di sini ada perhitungan plat lantai, kita peroleh 6,72 kN per meter. Kemudian ada trotoar, kita peroleh 7,2 kN per meter. Untuk bariernya, kita peroleh 12,96 kN per meter. Jadi untuk total beban mati tambahan eksterior atau KSDL eksterior, kita peroleh sebesar 26,88 kN per meter. Selanjutnya adalah beban lalu lintas. Karena beban kita desain 35 meter dan artinya bentang lebih dari 30 meter, maka digunakan rumus yang kedua, yaitu Q sama dengan 9 dikali 0,5 plus 15 per L kilopascal. Maka diperoleh hasil beban lalu lintas sebesar 8,357 kilopascal. Sementara untuk beban terbagi rata kita peroleh 11,7 kN per meter dan berat beban garis sebesar 68,6 kN. Selanjutnya adalah beban T.
Nah, untuk beban T ini adalah beban truk tunggal dengan tipe gander yang bekerja pada lajur rencana balok memanjang. Masing-masing gander dan beban T atau truk adalah 500 kN. Sementara untuk faktor beban dinamis, di sini BGT kita peroleh 1,4 kN, T sebesar 1,3 Newton, PBGT 96,04 kN, T depan 32,5 kN, T tengah 146,25 kN, dan T belakang adalah 146,25 kN. Selanjutnya adalah beban rem. Untuk 25% dari berat gander truk desain, untuk gander depan kita peroleh 56,25 kN. Gander belakang kita peroleh 56,25 kN. Sementara untuk 5% dari beban truk rencana plus beban lajur beban terbagi rata, kita peroleh BTR di sini sebesar 2340 kN, maka kita peroleh 5% dari berat truk rencana plus beban lajur terbagi rata BTR sebesar 142 kN. Diambil gaya rem terbesar yaitu gaya rem kedua sebesar 142 kN dan beban rem bekerja 1,8 meter di atas jalan. Untuk beban hidup pejalan kaki, karena lebar trotoar lebih dari 600 mm, maka TP-nya adalah 5 kPa. Jadi untuk beban pejalan kaki untuk dua sisi diperoleh sebesar 5 kN per meter. Selanjutnya adalah beban angin. Untuk jembatan, bagian jembatan dengan elevasi lebih tinggi dari 1000 mm di atas permukaan tanah atau air, jadi kecepatan angin rencana harus dihitung dengan persamaan tersebut. Diperoleh beban angin sebesar 101,3 km per jam. Selanjutnya adalah beban angin terhadap struktur atas. Diperoleh PD sebesar 0,00246 MPa. Maka beban angin pada struktur yang diterima adalah setinggi girder, diperoleh 5,166 Newton per milimeter, yang artinya lebih dari 4,4 Newton per milimeter. Karena beban angin tidak boleh lebih dari 4,4 Newton milimeter, maka beban angin pada struktur diambil 4,4 Newton per milimeter. Selanjutnya adalah beban angin terhadap kendaraan. Di sini kita asumsikan sebesar 1,46 Newton per milimeter, tegak lurus dan bekerja 1800 mm di atas permukaan jalan. Jadi kita peroleh beban angin terhadap kendaraan sebesar 2,628 kN. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Alwi Mahrini. Selanjutnya akan saya lanjutkan presentasi pada poin berikutnya. Pada poin berikutnya yaitu desain struktur atas jembatan. Jembatan memiliki komponen struktur atas yang paling utama, yaitu girder jembatan, plat, diafragma, dan gelagar jembatan. Gambar di atas merupakan desain girder yang direncanakan dari aplikasi SAP 2000 yang akan digunakan untuk struktur jembatan yang direncanakan. Nah, berikut merupakan langkah-langkah pembebanannya. Yang pertama yaitu pilih permodelan BIM untuk merancang jembatan yang akan digunakan untuk desain. Langkah yang kedua yaitu modelkan panjang bentang jembatan yang akan direncanakan, yaitu sebesar 35 meter. Langkah yang ketiga yaitu menentukan mutu beton yang akan digunakan untuk girder dan diafragma. Untuk girder sendiri, kami menggunakan mutu beton sebesar FC Accent 40 MPa, dan untuk diafragma kami menggunakan mutu beton sebesar FC Accent 25 MPa. Pada langkah keempat, yaitu pilihlah tipe precast eye untuk menampang PCI H170. Langkah kelima, kemudian buat penampang untuk diafragma menggunakan rectangular. Langkah keenam yaitu memasukkan load patterns untuk membuat beban yang akan digunakan. Masukkan beban mati, beban rem, SDL, pejalan kaki, beban angin, dan beban lajur.
Langkah yang ketujuh, beban yang bekerja pada girder H170 sesuai dengan perhitungan untuk satu girder saja. Beban ini bekerja pada seluruh girder. Langkah ke-8, beban yang bekerja pada diafragma sesuai dengan perhitungan sebesar 1360 kN per meter untuk satu diafragma saja. Beban ini bekerja pada seluruh diafragma. Langkah yang ke-9 yaitu memasukkan beban mati tambahan sesuai perhitungan yang direncanakan. Nah, pada detailing dan perencanaan struktur bawah jembatan, yang pertama, kriteria desain abutment yang kami desain berdasarkan data-data yang diperoleh data soil investigation dan data perencanaan struktur atas. Direncanakan struktur bawah yang terdiri dari abutment, fondasi, dan dinding penahan tanah atau DPT. Abutment direncanakan dengan jenis abutment pangkal tembok penahan cantilever dengan material bahan beton. Abutment tipe ini dipilih karena kemampuan abutment menahan beban, kekuatan bahan, dan pelaksanaannya yang relatif lebih mudah. Pada spesifikasi material yang digunakan pada struktur bawah jembatan adalah struktur beton bertulang dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, beton. Kuat tekan beton yang kami rencanakan yaitu sebesar FCAC 60 MPa dengan memiliki modulus elastisitas beton atau EC sebesar 36.406 MPa dan angka Poissons atau V sebesar 0,2 dan modulus geser sebesar 15.169,18 dan berat jenis beton sesuai dengan ketentuan yaitu 2.400 kg per meter kubik. Yang kedua yaitu baja tulangan dengan memiliki modulus elastisitas baja sebesar 200.000 MPa dan tegangan leleh tulangan geser dan tulangan utama sebesar 420 MPa dan berat jenis baja sendiri sebesar 7.850 kg per meter kubik. Pada pembebanan struktur, data yang digunakan berdasarkan analisis beban dari plat lantai jembatan diteruskan kepada abutment melalui perletakan. Beban vertikal maksimum pada perletakan didapatkan dari analisis perhitungan pada plat lantai jembatan. Dari perhitungan pembebanan tersebut, dapat ditentukan jenis fondasi yang cocok untuk abutment dan juga tipe perletakan yang akan digunakan. Pada permodelan struktur abutment, berdasarkan bentang struktur jembatan dan reaksi yang dihasilkan, dilakukan permodelan dimensi struktur abutment. Permodelan struktur mengacu pada SNI 2451 tahun 2008 tentang spesifikasi pilar dan kepala jembatan. Struktur abutment dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada poin berikutnya yaitu beban akibat tekanan tanah. Parameter tanah memiliki berat kendaraan sebesar 1,2 ton per meter persegi dan berat jenis tanah timbunan sebesar 1,6 ton per meter kubik dengan kohesi tanah timbunan sebesar 2,5 ton per meter persegi dan sudut geser tanah sebesar 30 derajat dan tinggi timbunan sebesar 7 meter sehingga menghasilkan koefisien tanah aktif sebesar 0,333. Berikutnya, gaya horizontal yang bekerja pada dinding akibat tekanan tanah aktif dengan menghasilkan P1 0,4 ton per meter persegi dan P2 sebesar 3,73 ton per meter persegi, HA1 sebesar 28 ton, HA2 sebesar 130,55 ton dan menghasilkan momen MO sebesar 398,265 kN per meter. Nah, pada analisis dan desain struktur abutment, kontrol beban terhadap desain abutment. Yang pertama, kontrol stabilitas geser. Gaya tahanan akibat geser pada dasar abutment menghasilkan FR
sebesar 562,47 ton per meter dan nilai C aksen sebesar 2,5 ton per meter persegi dan sudut geser sebesar 30 derajat, sehingga menghasilkan gaya yang mendorong embutment atau sigma Fs sebesar 289,58 ton dan menghasilkan gaya yang menahan embutment atau sigma Fr sebesar 6.287,01 ton. Pada faktor keamanan geser, FK geser menghasilkan 21,71 dengan hasil yang lebih dari FK min sebesar 1,10 dan FK min sendiri merupakan FK minimum pada saat kondisi beban gempa. Pada kontrol stabilitas guling, gaya yang menggulingkan embutment menghasilkan sigma MO sama dengan 1007,887 ton per meter dan gaya yang menahan guling sebesar 2.286,72 ton per meter dengan menghasilkan faktor keamanan guling sebesar 2,27. Nah, pada slide terakhir dapat dilihat gambar detail struktur jembatan yang telah kami rencanakan pada aplikasi SAP 2000. Baik, terima kasih dari kelompok kami.